Rani adalah istriku. Aku berkewajiban melakukan yang terbaik. Ya sudah kalau begitu. Aku nggak akan membujukmu lagi. Kontrak triliunan ini anggap saja hadiah dariku dan putriku. Terima kasih Pak Dani. Semuanya harap tenang. Mari kita persilakan tokoh pesta perayaan ini, Rani Lido. Bu Rani dipersilahkan. Terima kasih semuanya sudah datang ke perayaan ini. Bu Rani, katanya perusahaan kita dapat kontrak triliunan dari grup Jisa berkat orang misterius. Siapa sebenarnya orang ini? Punya kemampuan sehebat itu? Karena semua sudah menebaknya, nggak akan kurahasiakan. Dia penyelamat hidupku dan juga salah satu orang terpenting di hidup. Benarkah? Kalau begitu, perkenalkan pada kami. Benar. Apa perlu dikenalkan lagi? Kita sudah paham siapa dia. Semua bisa menebak. Ayo kemarilah. Kenapa dia? Dia... Halo semuanya. Ini adalah Tuan Jo. Dia bukan hanya teman kecilku. Baru pulang dari luar negeri, dia bantu mendapatkan proyek ini. Aku sangat berterima kasih. Kenapa dia? Kenapa nggak bisa Paman Jo? Baru kembali sudah membantu ibu. Ayah, coba lihat dirimu. Cuma tahu pekerjaan rumah tangga. Aku sangat bangga bisa menghadiri pesta malam ini. Aku dan Rani adalah teman masa kecil. Lilo, aku yang dapatkan kontrak ini untuk ibumu. Gak ada hubungannya sama Joe. Ayah demam. Walau merasa nggak adil, jangan berbohong. Ayah gak bohong. Di belakang, Rani memberikan kontribusi yang lebih besar. Terima kasih. Pak Bima, Apa-apaan ini? Hah? Ini cara kalian memperlakukan tamu ya? Pak Bima, maaf. Rani, aku nggak setuju. Nggak apa-apa, aku ada ide. Pak Bima, maaf sekali. Niko, kau bersulang minta maaf ke Pak Bima. Apa kau bilang? Aku baru selesai operasi. Bukan, perusahaan baru dapat kontrak grup Jisa. Jo sangat berjasa. Sayang, tolong aku. Tolong, gunakan saja voucher maaf. Apa ini? Ini voucher maaf yang kubuat. Total ada 99 lembar. Kau melamarku 99 kali. Aku bisa memanjakan dan memaafkanmu 99 kali. Begitu habis, aku akan pergi. Aku nggak akan pakai ini. Jika aku minta maaf, berarti melukaimu. Jadi, aku akan menghargainya. Begini caramu memakai voucher maaf. Ayah pelit sekali. Biasanya di rumah cuma masak. Hari ini jadi Paman Jo untuk minta maaf itu Sayang, gampang. aku memohon padamu. Baik. Mestinya dari awal. Gak gini. Ayo, Pak Bima, atas nama Tuan Jo, aku minta maaf pada Anda. Siapa kamu? Apa hakmu minta maaf padaku? Pak Bima. Dia suamiku. Suami Bu Rani? Baik, aku akan menolong Bu Rani. Kamu habiskan semua minuman ini. Aku maafkan kalian. Rani, terima kasih. Untung ada kamu. Gak perlu, aku yang berterima kasih. Tanpa kamu, mana bisa aku dapatkan grup Jisa? Minum! Ya sudah cukup. Nanti malah muntah. Aku maafkan kalian. Maaf Pak Bima.
Pak Bima, maaf. Niko, kamu nggak apa-apa? Kau nggak apa-apa? Sepertinya Rani masih peduli padaku. Minum sedikit sudah muntah-muntah. Gak berguna. Aku antar pulang. Jo, Rani, aku mabuk. Bisa antar aku pulang. Ibu, Pak Manjo sudah sempoyongan. Gimana kalau ditabrak mobil di jalan? Cepat antar dia pulang. Ibu, kalau ibu nggak mau, aku saja yang antar. Pak Manjo, ayo. Lilo, kamu putri ayah. Badan ayah bau sekali. Jangan dekat-dekat. Ibu, ayo pergi. Niko, aku antar dia pulang. Ayo. Buat surat cerainya. Setelah 2 kesempatan lagi, akan berakhir. Kesempatan apa? Siapa mau cerai? Kesempatan apa? Siapa mau cerai? Enggak apa. Lagi ngobrol dengan teman lama. Apa ku bilang? Mana mungkin ayah cerai dengan ibu? Ibu, aku sikat gigi dan cuci muka. Pergilah. Oh iya, ini untukmu. Sayang, sayang, aku sudah pulang. Aku sudah pulang, lihat. Kenapa basah begini? Aku ambilkan handuk. Gak usah, lihat ini. Aku belikan kue kesukaanmu. Jadi, jangan marah lagi, oke? Jangan marah lagi. Kau beli kue sampai basah begini? Asal kau senang, aku rela berbuat apapun. Jangan marah ya. Jangan marah lagi. Maafkan aku. Lain kali jangan pergi sendiri. Suruh kurir saja. Asal kau gak marah, aku ikhlas. Baik. Makan kue yuk. Kue kesukaanmu. Beli kue lagi. Kue apa? Kenapa isinya baju? Jo tadi mabuk, muntahnya kena baju. Kamu kan biasa cuci baju. Cuci 1-2 baju, tolong dicuci. Suruh aku cuci. Kenapa enggak? Sekalian saja mencuci bajuku dan Lilo. Aku mau istirahat. Oh iya, setelah itu disetrika sekalian, lalu kasih tahu aku. Dulu, agar pakaiannya selalu rapi, aku nggak pakai mesin cuci. Hal yang kukira wujud perhatian, malah jadi dianggap pembantu gratis. Cepat sekali sudah selesai. Ayah harus cuci yang bersih. Itu baju kesukaan Paman Jo.
Oh iya, hari ini aku tidur dengan ibu. Ayah di kamar tamu saja. Baik. Kalian istirahat. Halo? Rani, kue yang kau belikan enak sekali. Pertama kali makan kue seenak itu. Baguslah kau suka. Ya, Paman Jo. Kalau suka, lain kali aku minta ibu belikan lagi. Apa nggak merepotkan? Nggak akan. Apapun yang kamu mau, aku dan ibu akan berikan. Dengar nggak? Ternyata bukannya nggak ada kue. Cuma nggak ada kue untukku. Oh ya, bajuku dicucikan Tuan Niko. Sepertinya kurang pantas. Kalau repot, biar aku cuci sendiri saja. Enggak repot kok. Dia sudah biasa. Lagian, tanganmu halus. Jangan mencuci. Bertahun-tahun kerja di rumah, tangan memang jadi kasar. Nggak heran dia merasa itu hal yang wajar. Ayah, ponselmu bunyi. Teleponmu terganggu? Enggak. Aku telepon pesan makan. Besok hari ulang tahun pernikahan kita. Ternyata dia ingat. Lilo, Paman Jo. Kenapa dia ada di peringatan pernikahan kita? Aku yang mengajak Paman Jo. Hari ini ulang tahunnya. Sama dengan ulang tahun pernikahan kita. Kita harus tentukan tanggal nikah, siapkan undangannya, dan kirim ke semua orang. Kalau gitu, tanggal 3 Juli saja. Kenapa harus tanggal itu? Waktunya tinggal 3 minggu ke tanggal 3 Juli. Karena tanggal 3 Juli adalah hari yang sangat penting. Hari penting apa? Rahasia. Bagus nggak? Tanggal 3 Juli saja ya. Misterius sekali. Baik, aku setuju. Tanggal 3 Juli saja. Kamu memang baik. Ayo, Ibu. Cepat. Pesan 1 porsi sup teripang, 1 porsi rajungan campur perut ikan, dan terakhir labu kuning kukus. Rani, semua tadi makanan kesukaanku. Kamu masih ingat saja? Tentu saja Ibu ingat. Ibu punya buku harian, isinya semua tentang dirimu. Ulang tahun, hobi, semua ada. Kalau Paman tidak keluar negeri, mungkin Paman yang menikah dengan ibuku. Lilo, jangan asal bicara. Semua sudah lewat. Tapi aku ingat Ibu selalu baca buku harian. Sudahlah, jangan dibicarakan lagi. Semua sudah lewat. Itu saja. Oh iya, aku pesan kue. Tolong ambilkan. Ternyata Rani masih ingat aku suka kue. Baik, Nyonya. Paman Jo, enak ya sekolah di Prancis? Memang menarik. Tapi kalau tahu ke Perancis, aku bakal kehilangan hal penting. Aku pasti nggak akan pergi. Jo. Paman Jo, aku bisa sedikit bahasa Perancis. Kamu mau dengar tidak? Tentu saja. Andai Paman Jo adalah ayahku. Lilo, jangan asal bicara. Ibu, kenapa gugup? Ayah juga nggak ngerti. Ayah, orang bodoh. Lihat saja. Kamu jangan asal bicara. Tentu saja bisa. Asal ibumu bersedia, aku bisa jadi ayahmu kapan saja. Ibu, cepat terima. Dasar bodoh. Lihat bagaimana aku merebut istrimu di depanmu. Rani, apa kau akan setuju? Sudahlah, Di mana kekuranganku? gak ada. Kamu sangat baik. Dia gak sebanding denganmu. Sekarang kamu panggil aku sayang. Aku... Ibu, ayo ikuti saja. Ini hari ulang tahun Paman Jo. Sayang,
Aku sudah panggil itu. Puas nggak? Kamu bisa bahasa Perancis? Kalau aku nggak bisa, kamu akan panggil dia sayang. Tentu saja enggak. Tuan Niko, aku rasa kamu salah paham. Sebelumnya saat Rani bersama aku, tiap hari panggil aku sayang. Itu cuma panggilan yang agak mesra. Wah, romantis sekali. Ternyata ibu nggak panggil ayah karena panggilan itu milikmu. Niko, saat itu aku masih muda. Jangan salah paham. Aku paham. Kue sudah datang. Pak Manjo, ini kue coklat untukmu. Semoga kau suka. Ternyata kue disiapkan untuk Joe. Dia bahkan lupa kalau aku alergi coklat. Tuan Niko, mau makan sepotong? Selamat Tuan, Anda pelanggan ke 999 di toko kami. Jika Anda dan pasangan berciuman, bisa menikmati promo gratis ini. Hah? Ciuman dengan pasangan? Pak Manjo, beruntung sekali. Bisa dapat promo gratis. Masih ragu apa lagi? Cepat ciuman dengan ibu. Lilo, Promo gratis, cepat cium. Cium! Cepat. Rani, dia mau menciummu. Apa kau nggak bisa menghindar? Tuan, maafkan kami. Ini salah paham. Kegiatan ini sudah selesai. Rusak suasana. Buat semua orang kesal. Rani, apa ada tindakanku yang salah yang membuat Tuan Niko marah? Karena aku mengganggu acara kalian. Aku pergi saja. Niko, kenapa? Karena ini semua orang jadi kesal. Jangan berlebihan. Berlebihan? Pria mana yang rela istrinya berciuman dengan pria lain? Menurutmu berlebihan nggak? Jo, hari ini ulang tahun. Aku nggak mau merusak suasana. Temani saja dia. Senang sana. Niko, Biarkan saja ayah. Bukan pertama kalinya dia marah begitu. Bukannya ibu masih ada voucher maaf. Pakai saja. Lebih baik kita temani Pak Manjo ulang tahun. Rani, hari ini ulang tahunku. Pertama kalinya sekian lama. Kamu merayakan ulang tahunku. Jangan pergi, oke? baik. Ayo. Aku sudah siapkan hadiah untukmu. Aku nggak butuh. Kamu adalah hadiah terbaik. Maaf, apa mau ke rumah sakit? Nggak apa-apa. Kalau kamu masih marah, pakai voucher maaf satu lagi. Hal ini nggak akan terulang. Setelah ulang tahun Jo, malam ini aku akan menebusmu. Rani, kau cuma punya sisa satu kesempatan terakhir. Rani, ini yang kau janjikan padaku. Nggak akan berbuat melampaui batas. Tunggu sebentar, dia mabuk. Aku antar dia dulu ke hotel. Jo, malam ini
Aku milikmu. Betapa berharganya sebuah momen. Jangan ganggu aku. Pakai voucher maaf lagi saja. Toh masih banyak. Kalau aku bilang aku kecelakaan, apa kau akan pulang? Niko, kebohonganmu gak masuk akal. Mana bisa tiba-tiba kecelakaan mobil? Mana mungkin kebetulan begitu? Aku sudah bilang malam ini ada urusan menyebalkan. Pernikahan 10 tahun. Sudah waktunya berakhir. Rani, aku kedinginan. Peluk aku. Baik. Pelan-pelan. Tunggu. Kita cerai saja. Niko mau cerai denganku. Gak mungkin. Dia mencintaiku. Mana mungkin bercerai denganku. Nggak mungkin. Rani, dia cuma sedang mengujimu agar kamu pulang. Rani, kamu nggak boleh pulang. Malam ini kamu cuma milikku. Ayo. Tunggu. Ayo. Gak bisa. Aku harus pulang. Rani. Niko, bukan seperti bayanganmu. Status yang Lilo pasang cuma salah paham. Sasa, kau selalu mengajakku gabung dengan perusahaan kalian. Aku setuju. Niko, akhirnya kamu setuju bergabung. Baguslah, aku siapkan kontrak. Kita ketemu. Baguslah. 10 tahun. Setelah 10 tahun, ayah akhirnya dia berubah pikiran. Sasa, ucapanmu benar. Niko setuju. 10 tahun. Kita menunggu 10 tahun. Akhirnya kesabaran berbuah manis. Niko dianggap sosok guru besar di dunia internet. Bahkan sampai dijuluki pelopor dunia internet. Sasa, sekarang kamu segera jemput Tuan Niko. Enggak, Pak Niko. Dengan standar tertinggi. Baik, ayah. Ayah, menurutmu Niko tiba-tiba setuju bergabung? Apa artinya ia akan bercerai dengan Rani? Berarti aku bisa menikahinya. Aku akan menemuinya. Hati-hati di jalan ya. Ibu, jangan cemas. Sebentar lagi sampai di rumah. Ayah pasti gak berani bercerai. Benar, Kak. Bukankah cuma cerai dengannya? Harusnya kamu senang. Dengan begini, kamu bisa bersama dengan Kak Jo.
Niko, pengecut ini sudah kurang ajar. Nanti gue beri dia pelajaran. Lihat mobil milik Joe. Lalu lihat pecundang itu. Masih mau cerai. Kau harusnya bersama dengan Joe. Rani, Sena sudah mau menikah. Kamu harus cari cara membelikan kami mobil agar kami bisa naik mobil yang bagus. Berapa lama lagi kita sampai? Nona, setelah persimpangan di depan. Niko, tunggu aku. Niko, bawa koper mau kemana? Aku sudah bilang mau cerai. Tentu saja mau pergi. Jangan macam-macam. Jangan akting begitu. Bukankah aku bilang pakai voucher maaf? Benar, ibu bilang kan pakai voucher maaf. Sekarang malah bawa koper. Voucher maaf sudah habis. Sudah habis. 99 lembar sudah habis. Kak, menurutku dia membohongimu. Hah? Dia pasti sudah menyembunyikan semua voucher maaf itu. Biar kamu merendahkan diri dan mengaku salah. Niko, demi mendapatkan perhatian dari putriku, kau bisa lakukan segala cara. Aku sudah bilang. Mana mungkin habis. Konyol, aku nggak mau punya ayah begini. Sayang, jangan marah. Berikan aku voucher maaf, oke? Sudah sayang, jangan marah lagi. Beri aku voucher maaf. 99 voucher maaf sudah habis. Kau pikir baik-baik, sejak Joe pulang dari luar negeri, berapa malam kau nggak pulang? Berapa kali kau uji kesabaranku? Kau sudah lupa. Cerai saja. Hubungan kita berakhir. Niko, jadi orang harus adil sedikit. Hah? Sejak kamu menikah dengan kakakku, kamu nggak bekerja lagi. Kakakku yang cari uang untuk menghidupi keluarga ini. Semua kebutuhanmu dibeli pakai uang kakakku, kamu tahu? Kalau nggak ada dia, memang kamu bisa hidup enak seperti sekarang. Iya, kamu nggak tahu terima kasih. Niko, jangan buat onar. Kamu mempermalukan dirimu tidak pantas. Kalau nggak ada putriku, apa kamu bisa hidup enak begini, hah? Karena kamu mau pergi dari rumah ini, bisa tinggalkan semua barang yang diberikan putriku. Dulu saat kamu menikah dengan putriku, kamu datang kemari dengan tangan kosong. Sekarang mau cerai, malah bawa koper sebesar ini. Apa kamu mau membawa pergi barang berharga? Niko, koper sebesar ini, kamu berani bilang nggak berisi apapun? Hah? Buka kopernya biar semua orang lihat. Berikan. Niko, koper sebesar ini cuma berisi baju compang-camping. Memalukan. Cuma 2 lembar baju. Cuma 2 lembar baju. 2 lembar baju ini, aku beli 10 tahun lalu. Menikah bertahun-tahun. Aku nggak pernah beli apapun. Ibu, berarti semua baju ini masih lebih tua dari aku. Sekarang aku bisa pergi. Niko, kamu nggak beli baju aku salah. Sekarang aku belikan untukmu. Ayah pasti menyembunyikan baju agar dikasihani. Sudah dewasa berbuat begini. Bikin aku muak. Waktu itu bukannya ibu membelikan ayah jaket. Pasti disembunyikan. Waktu itu katanya nggak bagus dan nggak jadi beli. Lalu kita beli hadiah buat Paman Joe. Nggak mungkin. Nggak mungkin cuma 2 baju. Niko, kamu...
Karena nggak ada baju, kenapa kamu nggak bilang? Sekarang pura-pura sedih. Pura-pura sedih, apa perlu? Aku sudah bilang. Apa kalian akan dengar? Siapa bilang kami nggak dengar? Kalau mau baju bilang, aku bisa belikan. Telat! Aku sudah kasih kesempatan. Kalian nggak peduli. Beberapa baju baru itu, kalian beli dan pakai sendiri. Toh nggak ada bagian untukku. Niko, berhenti. Jangan mengancam ya. Kamu sebagai pria dewasa buat apa banyak baju? Yang penting cukup. Jangan menuntut begitu. Lagi pula, Rani sudah bersusah payah. Benar, Niko. Sebagai kepala keluarga, jangan begitu pelit. Lilo, cepat. Bujuk ayahmu. Aku nggak mau. Aku nggak mau punya ayah pelit. Paman Jo, kapan kamu jadi ayahku? Supaya ibu nggak akan sedih lagi. Rani, ini entah aku harus bilang apa. Logikanya, Tuan Niko bukan orang yang pelit. Apa mungkin dia ada orang lain di luar sana, jadi cari-cari alasan untuk pisah denganmu? Niko, apa benar ada wanita lain? Kamu selingkuh. Dulu kamu mencintaiku. Semua salahku kamu maafkan. Kamu malah selingkuh. Baik, kamu mau pergi? Baik, hari ini kamu pergi dan jangan kembali lagi. Benar. Kalau ayah melewati pintu itu, aku nggak punya ayah lagi. Niko, kamu diam-diam selingkuh di luar. Kamu kira aku akan biarkan kamu pergi? Aku nggak selingkuh. Gak selingkuh. Ucapanmu bisa dipercaya, hah? Niko, aku tahu betul apa yang kamu pikirkan. Kamu itu cuma mengincar kekayaan kakakku. Aku sepertinya pernah dengar sekarang ada yang sengaja cerai untuk mengincar setengah kekayaan, lalu dipakai buat punya istri kedua. Tuan Niko harusnya bukan orang seperti itu. Niko, apa itu benar? Ayah jahat, jahat. Ayah pakai uang ibu untuk punya istri lain. Aku benci ayah. Tuan Niko, jangan marah. Aku ada satu cara untuk membuktikan niat burukmu. Di ponselku, kebetulan ada surat perjanjian melepaskan harta Gonogini. Kalau kamu bersedia tanda tangan, bisa membuktikan kamu gak bersalah. Aku tanda tangan. Kenapa dia begitu tegas? Apa aku memang keliru? Gak bisa. Aku gak bisa biarkan Niko pergi. Kamu ini sampah pemalas. Di kantongmu itu bahkan sepeser pun tidak kamu keluarkan. Semua yang kamu pakai dibelikan oleh putriku. Kamu boleh pergi, tapi lepaskan semuanya. Jangan kelewatan. Kelewatan? Mana kelewatan? Hah? Kamu memakai uang kakakku. Pakai baju yang dibelikan kakakku. Kalau kamu nggak tinggalkan semua ini, aku mau lihat gimana kamu pergi. Kenapa masih diam? Cepat lepaskan. Lepaskan. Rani, kamu sudah yakin? Rani, karena aku sudah terima lamaranmu, aku akan tinggalkan status pelopor internet. Kuhabiskan 10 tahun waktuku. Hari ini demi kamu, aku rela tinggalkan semua. Aku lepaskan. Mulai sekarang, aku nggak ada hubungan dengan kalian. Baju ini, pemberianmu sebelum menikah. Ku kembalikan. Sayang, cuma aku yang boleh membelikan kamu baju. Kamu akan jadi pria paling tampan di dunia. Baik.
Semua luka itu. Baju ini hadiah ulang tahun dari Lilo. Kamu pakai cincin ini untuk melamarku 99 kali. Aku kembalikan. Sudah semua? Dasar brengsek, cepat pergi dan jangan kembali lagi. Niko. Niko! Niko, kenapa banyak luka? Lukamu serius? Kamu kecelakaan? Aku nggak perlu bohong. Karena kamu nggak percaya. Aku juga nggak perlu buktikan. Niko, bukankah kamu mau pergi, ya? Bawa semua barang ini bersamamu. Apa ini pantas? Aku beritahu, Niko memang lebih baik meninggalkan kalian. Pak Niko, kontrak dengan gaji tahunan 60 miliar sudah dibuat. Setelah tanda tangan, kami kasih bonus bergabung 600 miliar. Gaji tahunan 60 miliar dan bonus 600 miliar? Mana mungkin? Ayahku cuma pecundang. Niko, ada apa ini? Ia memberimu gaji 60 miliar, kamu kerja apa? Ucapan Joe benar. Kamu simpanan seorang wanita. Benar kamu bukan orang baik. Kamu dipelihara wanita. Niko, tipu dayamu sungguh banyak. Kajo, apa maksud ucapanmu? Apa maksudku? Semua orang ini aktor yang disewa Niko. Gaji tahunan 60 miliar. Hah, Niko, sudah cukup aktingnya. Senang berpura-pura. Haha, aku sudah bilang, sejak kamu menikah dengan kakakku, kamu cuma pengecut. Mana layak orang habiskan 60 miliar untukmu? Tentu saja. Wanita ini sepertinya mirip orang penting. Aku di kota Jata, termasuk orang terkemuka. Kok aku nggak pernah melihat? Ternyata cuma aktor. Aku kira orang penting apa? Dasar orang-orang buta. Kalian bermimpi untuk mendekatiku. Kalian tahu identitasku. Aku nggak peduli identitas. Berani-berani ya. Aku kasih tahu. Hari ini kalian berdua jangan harap bisa pergi dari sini. Ucapan Kajo benar. Kalian berdua jangan harap bisa pergi dari sini. Kalian sekelompok orang gak berguna juga berani asal bicara. Lakukan. Apa ini? Hari ini lihatlah apa yang akan aku lakukan. Kamu berani memukulku? Ingat baik-baik. Kalau kamu berani singgung Niko lagi, aku buat kamu menghilang dari Jizo. Niko, ayo kita pergi. Sayang, siapa wanita ini? Aku tidak wajib memberitahumu. Sayang. Nona Rani, jaga sikapmu. Jauhi Niko. Dia sudah bukan suamimu lagi. Kami belum resmi cerai. Dia masih suamiku. Nona Rani, soal bukti kamu selingkuh sudah kuserahkan ke pengadilan. Ini adalah surat pemberitahuan pembatalan pernikahan sepihak. Kalian bukan suami istri lagi. Ayo kita pergi. Niko. 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 Ternyata aku berhalusinasi.
Mana mungkin dia memanggilku? Niko, mau berhenti? Gak usah. Rani! Ibu! Kak, ayo pelan-pelan, berdirilah Rani. Sudahlah, istirahat dulu. Ayo. Kak, Diam. Nak, katanya mau beli mobil. Ayo pakai ini bisa. aduh ibu, ini uang kakakku. Apa maksudnya uang kakakmu? Kau ini adik kandungnya, satu-satunya penerus keluarga Lino. Logikanya dia menghasilkan uang itu juga milikmu. Tidak apa-apa pakai buat beli mobil. Bukan bu, bagaimana kalau Kak Rani tahu? Nggak bakal tahu, mau atau tidak. Kalau tidak, ibu kembalikan. Mau. Aku sudah berpikir mau beli mobil. Ibu, kakak mencari uang begitu banyak. Kita habiskan sedikit nggak apa-apa. Ini baru benar. Ayo kalau begitu kita beli mobil. Ayo. Ibu lihat kartu ATM-ku tidak? Kartu apa? Ibu nggak lihat. Bagaimana ini? Uang di dalam kartu untuk bayar gaji karyawan. Kalau dicuri bakal repot. Oh, ibu tahu. Pasti dibawa pergi Niko bocah sialan itu. Dia takut setelah cerai nggak ada uang lagi. Jadi ia curi kartu ATM. Benar. Niko? Teng. Sayang, ini gajiku bulan ini. Pakailah. Seterusnya, tiap bulan akan jadi milikmu. Rani, kamu ingat, wanita harus punya simpanan sendiri. Jadi kalau ada masalah, kamu bisa menghadapinya. Sayang, kamu memang yang terbaik. Gak mungkin, Niko gak akan begitu. Rani, bukan apa-apa. Kau jangan sampai tertipu oleh Niko. Dulu dia lakukan semua itu untuk mengurangi rasa waspadamu, lalu mencuri uangmu. Ya benar Kak. Pasti Niko yang melakukannya. Gak disangka dia begitu. Aku salah menilai. Sudahlah Rani, istirahat dulu. Besok kita urus. Nah, besok pagi kita beli mobil. Sudahlah. Dengan ini, kita biarkan Niko jadi kambing hitam. Aduh. Oh, mobil ini. Mobil ini memang beda rasanya. Cepat naik. Coba. Aduh. Setirnya memang terasa beda. Ibu, kalau kita beli mobil ini, bakal menghabiskan uang di kartu Kak Rani. Gimana kalau nanti dia putuskan hubungan dengan kita? Emang berani? Kau akan segera menikah. Bukan hanya beli mobil. Ibu suruh dia untuk membelikan villa juga. Terima kasih, Bu. Sepuluh tahun aku gak pernah beli mobil untuk diriku. Mulai hari ini, aku mau hidup bahagia. Ibu, Hah? bukankah itu Niko? Halo Tuan. Tunjukkan mobil yang paling mahal. Ya, silahkan. Itu benar dia. Buat apa dia datang ke dealer mobil? Nah, ayo kita lihat. Ayo. Silakan tanda tangan di sini. Tuan, Anda bisa langsung bawa mobilnya. Dasar kamu pecundang. Uang dari mana buat beli mobil? Cepat serahkan uangnya. Sepertinya kita memang benar. Uang kakakku. Memang kamu yang curi. Ternyata
Pikiran dan hati kalian selalu kotor. Niko, kamu masih berdalih. Kamu menikah 10 tahun dengan putriku, gak pernah menghasilkan uang. Kamu baru bercerai, sudah datang beli mobil. Kalau bukan mencuri, dari mana uangnya? Aku nggak pernah pakai uang dia. Telepon kalau nggak percaya. Itu tidak perlu. Aku ini paling tahu. Nggak usah banyak bicara. Hah? Langsung geledah saja. Dia pasti bawa uang. Cepat serahkan uang itu. Kalau enggak, aku akan geledah. Ayo cepat serahkan. Ibu. Dasar tua bangka. Hari ini aku tidak mau lagi disepelekan. Sialan. Kamu berani memukul? Harap kalian tahu. Dulu aku menahan diri untuk bersabar pada kalian. Sekarang kami sudah bercerai. Kenapa? Ingin menindasku? Siapa kalian? Kurang ajar, sungguh kurang ajar. Setelah kamu bercerai dengan putriku, kamu jadi hebat ya? Beraninya memukulku. Aku sudah tahu sejak awal kamu bukan orang baik. Dasar nggak tahu terima kasih. Niko, awas kamu. Hah? Hari ini kamu memukulku. Hal ini nggak akan selesai. Aku akan adukan pada kakakku. Kembalikan kuncinya. Atas dasar apa? Ini milikku. Benar. Bukan hanya ini. Termaksud uang yang kamu miliki juga milik kami. Serahkan. Cepat. Kunci mobil ini di tanganku. Berarti ini milikku. Apa kamu mau merebutnya? Secara terang-terangan? Niko, apa benar kamu yang curi kartu ATM-ku? Halo, Bu Rani, kartumu baru dipakai pembelian 10 miliar di dealer mobil. kamu bilang apa? Berikan alamatnya, aku ke sana. Niko, baru cerai sudah curi uang untuk beli mobil. Memuakan. Niko, sekarang ayo serahkan saja uangnya. Aku bisa buat keputusan untuk tidak mempermasalahkan kamu mencuri uang. Kalau kamu tahu diri, cepat serahkan. Hah? Kalau enggak, kamu akan mendekam di penjara. Apa tamparan tadi masih belum menyadarkan kalian? Hah? Apa mau kutampar lagi? Jangan mendekat. Silakan kalau berani. Kak, akhirnya kamu datang. Pecundang ini bukan hanya memukulku, dia juga memukul ibu. Lihat wajahku. Benar, Rani. Kamu harus membela ibu dan adikmu. Niko, kamu curi uangku untuk beli mobil, kamu juga pukul ibu dan adikku. Di mana hati nuranimu? Kamu lucu sekali. Kapan aku curi uangmu? Kartuku kemarin hilang. Dan ada pemberitahuan transaksi pembelian. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Niko, kita sudah cerai. Kamu juga nggak dapat harta gono gini. Mencuri itu melanggar hukum. Rani, kamu masih saja seperti dulu. Hah? Bodoh dan dungu. Aku sudah lapor polisi tadi. Aku sarankan kamu kembalikan uangnya. Dan minta maaf pada ibu dan adikku. Kalau enggak aku maafkan. Benar. Sekarang cepat berlutut dan minta maaf padaku. Kalian orang gak berguna berani menyuruh Pak Niko berlutut. Pak polisi, dia mencuri uang kakakku. Cepat tangkap dia. Benar, tangkap dia. Kenapa dia lagi? Nona Rani, kamu sungguh bodoh. Masalah ada di keluarga sendiri malah menyalahkan orang. Apa maksudmu? Kamu bilang Pak Niko mencuri uangmu. Benar, ada pemberitahuan di ponselku. Kenapa tertawa? Menurut penyelidikanku, aset Nona Rani cuma ada 20 miliar. Benar. Putriku masih muda, sudah jadi bos besar. Uang 20 miliar kalian seumur hidup gak akan bisa dapat. Sampah seperti kalian, cuma bisa makan dan tunggu mati. Sejak kapan cuma 20 miliar sudah layak untuk dipamerkan? Aku berkata jujur, 20 miliar cuma cukup buat beli ban mobil Pak Niko. Apa maksudmu? Kamu gak dengar? Maksudku adalah, semua asetmu digabung gak akan mampu beli mobil ini. Jadi atas dasar apa kamu bilang Pak Niko mencuri uangmu? Jadi orang yang mencuri uangmu bukan Pak Niko. Ibu, bagaimana ini?
Omonganmu belum tentu benar. Kamu punya bukti. Benar. Begini, kalian sekomplotan pasti kamu berbohong. Benar, Kak. Mereka berdua sekelompotan. Cepat tangkap mereka berdua. Sepertinya kalian memang keras kepala. Mobil McLaren F1 LM yang baru saja dibeli Tuan Niko, jumlahnya terbatas, harganya 180 miliar. Ini salah satu mobil termahal di dunia. 100? Kamu bilang apa? 180 miliar? Enggak. Mobil ini... Ini mana mungkin? Hah? Dia cuma pecundang. Kok punya uang sebanyak itu? Aku dapat wawasan baru. Aku baru tahu ada orang bisa beli mobil 180 miliar, dituduh mencuri 10 miliar. Nona Rani, bukan aku meremehkanmu, tapi seluruh kekayaanmu gak bisa dibandingkan dengan harta miliknya. Nggak mungkin. Kami menikah 10 tahun, dia nganggur. Mana mungkin ada uang? Karena kamu gak tahu, kamu sama sekali gak tahu betapa hebatnya Pak Niko. Tapi gak apa, berapa uang Pak Niko gak ada hubungannya lagi denganmu. Mana mungkin? Nona Rani, kembali aku ingatkan lagi. Apa kamu pernah berpikir kenapa adik dan ibumu bisa ada di dealer mobil ini? Nona Rani, kembali aku ingatkan lagi. Apa kamu pernah berpikir kenapa adik dan ibumu bisa ada di dealer mobil ini? Begini, kami berdua kebetulan melihat Niko masuk ke sini. Kami tentu saja ikut dia masuk. Oh, benar-benar. Kami lihat dia kemari. Ibu, apa ucapan ibu benar? Kenapa kamu nggak percaya ucapan ibu? Nyonya Dewi, kalau ucapanmu tadi benar, kenapa kontrak pembelian mobil senilai 10 miliar ini ditandatangani oleh nama Senalin? Apa? Ini palsu. Bagaimana kamu tahu kontrak aku dan Sena beli mobil di sini? Tentu saja karena dealer mobil ini adalah milik keluarga. Bu Sasa, Pak Niko. Maksudmu dealer mobil ini milik keluarga kalian? Benar, katanya kamu difitnah mereka. Manajer langsung menghubungiku, jadi aku kemari. Jadi, aku pakai uang yang kalian kasih membeli barang kalian? Anggap saja kembali ke pemiliknya. Nona Rani, jadi sekarang kamu tahu siapa yang mencuri uangmu kan? Ibu, Sena, benar kalian yang mencuri uang ini? Sena, Ibu, benar kalian yang curi? Kalau iya kenapa? Kan cuma 10 miliar. Kau kakaknya. Tidak apa-apa dia pakai uangmu. Ibu, itu uang gaji karyawan. Kalau ibu pakai mereka menuntut, aku bagaimana? Pak Polisi, aku mewakili Tuan Niko menuntut Senalino, Dewi Suta mencemarkan nama baik Tuan Niko dan mencoba menipu properti Niko. Ini dokumennya. Enggak. Bukan begitu. Benar bukan begitu. Kak, aku mohon. Tolonglah aku. Semua salahku. Aku sudah serakah. Aku mohon, tolonglah. Aku gak mau dipenjara. Rani, kamu putriku yang baik. Sejak kecil ibu paling menyayangimu. Tolong adikmu dan ibumu. Adikmu masih kecil, dia akan menikah. Kalau dia di penjara itu aib. Keluarga kita akan putus keturunan. Kalian berdua, ikut kami. Kalian ditahan. Niko, ini kunci mobilmu. Kak, aku memang salah. Kak, aku mengaku salah. Kamu tolong aku. Aku gak mau di penjara. Niko, bawa pergi. Jangan. Lepaskan anakku. Kak, tolong aku. Rani, lepaskan. Niko, kamu kejam sekali. Ini balas dendamu padaku. Niko, kamu kejam sekali. Ini balas dendamu padaku. Kalau mereka nggak provokasi, nggak akan jadi begini. Setelah cerai denganku, kamu nggak sedih sama sekali. Ternyata sudah ada wanita lain. Kenapa, Niko? Enak jadi pria simpanan. Kamu juga. Aku nggak tahu siapa kamu dan nggak mau tahu. Aku kasih tahu, kami menikah 10 tahun. Dia tiap hari melayaniku. Sampah ini nggak bisa apa-apa. Ambil saja dia. Masalahku dan Niko nggak perlu kamu cemaskan. Mengenai sampah yang kamu bilang, maaf, kamu memang buta. Silahkan ambil sampah yang kubuang. Siapa yang buta? Daripada kita berdebat, lebih baik pikirkan bagaimana menolong ibu dan adikmu itu. Niko, kita baru cerai. Kamu malah berkomplot dengan dia. Apa kau nggak merasa bersalah? Kamu sendiri? Kita belum cerai, kamu malah selingkuh dengan pria lain. Aku sudah kecelakaan, kamu malah nggak pulang. Kamu nggak merasa bersalah? Itu demi pekerjaan. Joe sudah melakukan banyak untuk perusahaan. Mendapatkan kontrak 200 triliun. Kamu nggak bisa apa-apa. Terserahlah apa maumu. Oh iya,
Kontrak 200 triliun yang dulu itu, aku sudah bilang. Gak akan kukasih lagi. Niko, kamu sudah gila. Kamu kira dengan selingkuh, kamu bisa pura-pura jadi CEO grup Jisa. Setelah dapat kontrak 200 triliun dan kerjasama dengan grup Jisa, semua yang kamu lakukan hari ini akan kubalas. Diam-diam transfer uang jajan 200 juta. Dia pasti nggak akan sadar. Jo, kenapa kamu di sini? Halo, kulihat kantormu agak kotor, jadi aku bereskan, membersihkan mejamu. Aku tahu, kamu baik padaku. Nggak seperti... Sudahlah, jangan dibahas. Rani, kenapa? Apa gara-gara Niko lagi? Katakan, terus terang. Niko selingkuh. Dibelikan mobil 180 miliar. Wanita itu pun melabrakku. Aku nggak bisa terima. Apa? 180 miliar? Sialan. Aku sudah usir si bodoh itu. Kenapa hidupnya malah lebih baik dariku? Tenang saja Rani, masih ada aku. Lusa acara tanda tangan kontrak grup Jisa. Nantinya aku akan suruh mereka kasih kontrak padamu. Setelah dapat kontrak 200 triliun itu, Niko dan selingkuhannya akan kita injak-injak. Benarkah? Terima kasih. Kita sama-sama ke acara tanda tangan kontrak itu. Baik. Oh iya, akhir-akhir ini aku keliling untuk urusan perusahaan. Uang di tanganku. Aku tahu, kamu sudah kerja keras. Aku akan bilang bagian keuangan, uang perusahaan boleh kamu tarik kapan saja. Rani, terima kasih. Dasar bodoh, dengan begini cepat lambat perusahaan jadi milikku. Setelah kamu dapat kontrak 200 triliun, aku akan mengusirmu. Dan anak sialan itu. Apa aku sedang mimpi? Aula pesta ini adalah aula VIP Jizo. Nggak sembarangan orang bisa masuk ke sini. Ibu, sudah kukatakan dari awal ya. Aku keluar uang banyak untuk menebus kalian. Hari ini adalah wilayah grup Jisa. Jika ada masalah lagi, aku lepas tangan. Rani, tenang saja. Sebelumnya aku dan adikmu memang hilaf. Rani, hari ini kita fokus pada tanda tangan kontrak. Aduh Jo, dermawan sekali. Kami semua mendukungmu. Kontrak ini sudah membantuku. Kebetulan bisa sekaligus dekat dengan Rani. Bibi Dewi, Anda terlalu memuji. Bisa membantu Rani adalah kehormatanku. Oh ya, hari ini yang datang semuanya pejabat tinggi. Jika kita berada di Jizo, bisa dibilang kita cukup berkuasa. Rani, kau lihat Jo, dia jauh lebih hebat dari pecundang itu. Benar kak. Apa matamu dulu terganggu dan kemasukan debu? Kenapa bisa menyukai Niko, si pecundang itu? Ibu, kapan Paman Jo bisa jadi ayahku? Niko, dia berani datang. Niko, bisanya kamu datang ke tempat ini. Niko, apa pantas kau kesini? Cepat pergi. Kalau aku pergi, acara penandatanganan bisa batal. Apa kamu bilang? Maksudmu kalau kamu nggak datang, acara penandatangan hari ini batal? Hah? Niko, apa otakmu menjadi bermasalah setelah bercerai dengan kakakku dan menjadi orang bodoh? Hah? Apa menurutmu kamu pantas datang ke tempat hormat ini? Dasar orang-orang gak tahu diri. Satu saja ucapan dari Pak Niko bisa membatalkan kontrak 200 triliun yang kalian banggakan. Ya, kamu ada uang. Lalu kenapa? Ini adalah grup Jisa. Keluarga Lino adalah mitra bisnis terbesar grup Jisa. Jika kamu mengusik aku, kakakku bisa membunuhmu kapan saja. Niko, apa kamu merasa menyesal kalau Rani mendapat kontrak 200 triliun itu? Jadi sekarang kamu datang untuk menjilat Rani? Hah? Niko, aku peringatkan, kamu jangan coba menipu uang kami. Uang. Sekarang aku paling gak kekurangan uang. Selain itu, aku gak mau ada hubungan lagi dengan kalian. Kamu benar sudah terpukul. Niko, kamu gak pantas di tempat ini. Cepat pergi. Nah, sekarang cepat berlutut dan merangkak dari sini. Kalau menyinggung kami, aku akan buat kamu dan selingkuhanmu dibuang ke laut jadi makanan ikan. Niko, aku tahu perceraian kita sudah memberimu pukulan besar dan membuatmu punya ide konyol. Tapi kamu jangan lagi hidup di masa lalu.
Menikah beberapa tahun, kamu cuma seorang pecundang. Lagian, aku dapat kontrak 200 triliun. Status kita sudah berbeda jauh. Aku tahu kamu gak suka, tapi ini faktanya. Setelah kamu tahu kebenarannya, kamu kan paham betapa lucunya dirimu sekarang. Kebetulan aku ada cek sebesar 1 miliar. Anggap saja kompensasi kamu sudah menjaga Rani. Ambil cek ini dan pergi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Hah? Aku nggak sudi. Terima uang kalian. Niko, ini pemberian keluarga Lino untukmu. Hah? Karena kamu menolaknya. Mulai sekarang, jangan ganggu kakakku dan minta bantuan. Niko, kamu menolak 1 miliar ini, masih mau kontrak 200 triliun milik Rani? Hah? Benar gak? Aku kasih tahu, itu nggak mungkin. Cukup, Niko nggak kurang uang. Wanita di sisinya nggak sederhana. Pertama, kontrak ini aku berikan ke Rani. Saat bercerai aku bilang, aku batalkan kontrak ini. Lucu sekali. Kontrak ini diberikan Joe padaku. Niko, apa kamu mau rebut semuanya? Kamu nggak muat? Sekarang kamu masih merasa didanai olehnya. Bukan Joe yang mendanai, apa mungkin kamu? Apa pecundang ini sungguh tahu kebenarannya? Nggak mungkin. Dia cuma pecundang. Mana mungkin bisa tahu informasi ini? Niko, tempat seperti ini bukan tempat yang bisa kamu dekati. Lebih baik tutup mulutmu. Kalau masih berani bicara, aku akan patahkan kaki dan tanganmu. Sudahlah Niko, jangan buat onar. Ini hari besarku. Kalian masih banyak bicara. Cepat pergi dari sini. Rani, tenang saja. Serahkan dia padaku. Niko, kalau tahu diri, cepat pergi. Aku mau lihat kemampuanmu. Niko, kamu cuma bisa sembunyi di belakang wanita. Kusarankan sekali lagi, cepatlah pergi. Jangan ganggu Rani, atau kamu kuhancurkan. Cuma kamu, baik aula pesta atau kontrak besar, aku bisa datang dan memberi sesukaku. Di kota ini, belum ada orang yang berani melawanku. Sialan, kamu sungguh cari mati. Pengawal, usir pecundang ini. Sekarang, walau kamu berlutut dan minta maaf padaku, gak ada gunanya. Aku akan patahkan kaki dan tanganmu. Kamu akan menyesal sudah menyinggungku. Niko, di tempat umum dilihat banyak orang. Apa kamu gak malu? Kalian bisa mengusirku. Aku bisa panggil orang untuk melindungiku. Selain itu, siapa yang pakai kekerasan lebih dulu? Semua orang bisa melihatnya. Mengancam kami, kamu yang salah. Jadi, aku harus diam saja ditindas kalian. Niko, aku tahu perceraian kita membuatmu berat. Tapi ini faktanya. Sekarang kami menuju kejayaan. Lalu kamu kembali mencariku? Perubahan sikapmu cepat sekali. Memuakkan. Terserah apa maumu. Tapi ketahuilah, seluruh aset dan sumber daya keluarga Lino bahkan gak berhak untuk menahanku. Dasar pecundang, kamu memang pandai bicara. Setelah Rani mendapatkan kontrak 200 triliun, kamu pasti akan sangat menyesal. Kontrak 200 triliun sudah kubatalkan. Terlepas dari siapa kontrak ini didapat, kalian sungguh berpikir Rani mampu mendapatkan kontrak ini dengan kemampuannya sendiri? Bicara apa? Hari ini acara penandatanganan kontrak 200 triliun milik Rani. Kamu memang berlebihan. Hari ini gak ada urusannya dengan kalian. Niko, bicaramu berputar-putar. Juga mengarang cerita bohong. Kamu kira kami bodoh, hah? Kalau dia seperti ini, aku bisa paham. Dapat dimengerti. Jika rasa iri dan dengki membutakan, hingga muncul tindakan mencari perhatian seperti ini. Ucapan Pak Niko benar. Kalian bisa dapat kontrak 200 triliun semua karena Pak Niko. Omong kosong. Siapa kamu? Tidak berhak bicara di sini. Siapa kamu? Tapi nggak masalah. Sekarang Pak Niko bisa memutuskan siapa yang dapat kontrak 200 triliun. Menurutku, keluarga kalian seumur hidup nggak akan bisa dapat. Cukup. Kalau masih asal bicara, aku rollback mulutmu. Niko, jangan begini.
kamu akan malu. Benar atau enggak, kamu akan tahu. Mari kita lihat bagaimana akhirnya nanti. Apa hakmu bisa begitu yakin? Bertahun-tahun, aku sendiri yang menopang keluarga Lino. Aku berusaha hingga kini. Apa kalimat darimu bisa merampas semua? Lihatlah. Ini kontrak 200 triliun. Tertulis hitam di atas putih dengan jelas. Bawa kemari. Pantas saja kalian berani omong kosong. Ternyata kalian memalsukan kontrak 200 triliun. Hah? Ini kontrak asli. Kalian dua penipu jangan buat onar lagi. Mana mungkin kalian punya kontrak asli? Kontrak ini dari Joe. Dia nggak tahu masalah kontrak. Kalian berdua tidak pintar berbohong. Kontrak 200 triliun ini benar milik Pak Niko. Asal dia mau, dia bisa kasih siapapun. Hanya kalian yang berani melawan keluarga Lino dan Zen. Kontrak ini hadiah yang kusiapkan untuk Rani. Gak disangka, kalian bodoh dan gak tahu apa-apa. Kalau begitu, kalian juga gak pantas dapat kontrak ini. Niko, sebenarnya aku cukup mengagumimu, tapi masih saja omong kosong. Mentalmu sungguh hebat ya. Bagaimanapun, hari ini gak ada hubungannya dengan kalian. Kontrak ini sudah aku batalkan. Kamu sudah gila. Ini omong kosong. Jika kamu bisa putuskan siapa yang dapat kontrak, aku akan merangkak di bawah kakimu. Ini kamu yang bilang ya? Niko, kamu terlalu sombong. Kontrak 200 triliun ini jelas-jelas kudapatkan untuk Rani. Kamu bersikeras bohong. Mimpi di siang bolong. Sungguh nggak tahu malu. Memang kamu pantas. Apakah keluarga Zain bisa kumpulkan 200 triliun? Rani, kamu sungguh mengira Joe bisa membantumu dapat kontrak itu? Kenapa nggak bisa? Sejak aku gabung ke perusahaan Rani, kinerja berlipat ganda. Benar. Setidaknya Joe sudah membawa keuntungan yang jelas untuk perusahaan. Nggak seperti kamu, cuma bisa omong kosong. Ternyata kamu sungguh mengira dia yang membawa keuntungan perusahaan. Kenapa tidak? Daripada kamu si pecundang yang cuma bisa kerja rumah tangga. Dasar nggak tahu diri. Hanya satu telepon dari Pak Niko bisa kasih perusahaanmu keuntungan beratus lipat. Hah? Omong kosong. Cuma satu telepon. Kamu kira dirimu pelopor internet? Dasar pecundang yang cuma bisa numpang. Ternyata ada yang berani memperlakukan CEO grup Jisa seperti ini. Menurutku, kamulah yang gila. Pak Niko, grup Jisa sudah lama sekali menanti. Akhirnya Anda kembali. Pak Dani berlebihan. Karena kalian semua begitu antusias, aku nggak bisa menolak permintaan. Itu sangat nggak sopan. Belum secara resmi kuperkenalkan posisimu. Menurutku, ini adalah kesempatan yang baik. Hadirin semua, aku umumkan. Tuan Niko kelak adalah CEO grup Jisa. Mana mungkin pecundang yang cuma numpang ini ternyata jadi CEO grup Jisa. Pantas saja pecundang ini bisa jadi CEO grup Jisa. Ternyata menggoda kekasih Pak Dani. Memang pecundang yang menumpang. Aku mengerti. Wanita murahan ini menggoda Pak Dani. Lalu dia memeliharamu jadi sebagai transaksi. Kamu jadi CEO grup Jisa, benar kan? Jangan bicara sembarangan. Berani sekali menfitnah hubunganku dan putriku. Pengawal, seret dia keluar dan robek mulutnya. Bukan. Mana mungkin dia putrimu? Kenapa putrimu bisa bersama pecundang ini? Wanita ini adalah putri grup Jisa. Mana mungkin? Kenapa Niko si pecundang bisa mendekati orang seperti itu? Niko, lepaskan mereka. Kamu harus tahu posisimu. Kita sudah nggak ada hubungan. Kamu sedang memerintahku. Pak Dani, jangan pedulikan mereka. Lebih baik kita segera bereskan masalah tanda tangan kontrak 200 triliun. Baik. Niko, kuharap kamu tahu diri. Walau sekarang kamu CEO grup Jisa, aku juga nggak akan peduli.
Karena kita mau tanda tangan kontrak, baik? Salah paham sebelumnya, aku maafkan. Kamu bicara apa? Kapan? Aku bilang mau tanda tangan denganmu. Aku sudah bilang, grup Lino sudah kehilangan hak teken kontrak 200 triliun. Enggak. Niko, kamu nggak ngasih kontrak 200 triliun ini ke Rani. Asal kalian menandatangani kontrak ini, aku akan biarkan kamu kembali ke keluarga Lino. Benar. Apa tinggal di keluarga Lino adalah hal yang sulit didapatkan? Niko, kamu mau tekan kontrak dengan siapa? Tentu saja grup C. Apa? Bodoh sekali. Perusahaan yang jelek begitu, walau kasih kontrak ke mereka, apa gunanya? Sia-sia. Memikirkan konsumen mampu memberikan profit pada masyarakat, hanya grup seperti ini yang layak dapat kontrak dari kami. Rani, cepat bujuk Niko. Kita bisa kehilangan kontrak ini. Minta maaf padanya. Gak mungkin. Walau tanpa kontrak 200 triliun, masih ada Joe yang membantuku. Bodoh, apa gunanya perusahaan berdiri? Tahukah kamu arti kontrak 200 triliun? Keuntungan yang bisa didapat perusahaan kita. Halo? Pak Jo, server kita mendadak crash. Seperti omonganmu sama sekali nggak berguna. Sudah coba cara yang kau berikan sebelumnya? Sudah, tapi sama sekali nggak berguna. Sekarang server kita sedang down. Dasar nggak becus. Perusahaan membayar kalian cuma untuk malas-malasan. Sudah ada yang tahu? Apa Bu Rani sudah tahu? Di kalangan petinggi, saat ini hanya kamu yang tahu. Tapi harga saham perusahaan kita sudah mulai anjlok. Bu Rani kemungkinan akan segera menerima kabar ini. Nggak bisa. Sekarang Dani juga sudah datang. Aku harus kabur. Kalau nanti terungkap, aku nggak bisa kabur. Untung sebelumnya sudah ada persiapan. Kalau enggak, aku nggak dapat apa-apa. Gawat Bu Rani, server perusahaan kita semuanya lumpuh total. Saham juga menyentuh batas bawah. Semua dana di rekening juga sudah ditransfer. Departemen teknis menyelidiki sumber IP. Yang menemukan... Siapa yang lakukan? Katakan! Itu Pak Jo. Jo. Jo? Gak mungkin. Jo? Tadi dia di sini. Di mana Jo? Nggak usah dicari. Mungkin dia dalam perjalanan ke bandara dan siap-siap kabur. Gak mungkin. Gak mungkin dia. Gak mungkin. Gak mungkin dia. Jo berjasa bagi perusahaan. Dia selalu memikirkan perusahaan. Saat grup Lino masih perusahaan kecil, dia di grup Jisa terima 40 miliar investasi dari kami. Mana mungkin dia merugikan grup Lino? Rani, kamu benar-benar mengira semua ini adalah ulah Jo? Niko, kamu yang lakukan. Apa kamu yang lakukan? Aku sudah tahu. Kamu selalu iri pada Jo. Selalu membencinya. Jadi hari ini semua ini rencanamu. Kamu menjebaknya kan? Aku benar-benar bingung. Mantra sihir apa yang dia berikan padamu hingga kamu begitu yakin dia yang lakukan semua ini dan dia adalah pahlawan besar grup Lino? Karena grup Jisa. Kenapa grup Jisa mau membantu kami? Tentu saja karena aku. Kamu? Niko, jangan kira mendekati putri grup Jisa, jadi CEO grup Jisa, aku akan percaya. Kamu cuma pecundang, gak bisa apa-apa, mustahil punya relasi. Rani, kamu tahu kenapa bisa jatuh begini? Karena kamu bodoh, kamu dungu. Kamu percaya kan? Baik. Pengawal. Sebelumnya, Joe bilang dia kuliah di MIT dan dapat gelar doktor kan? Lihatlah. Ini ijazah aslinya. Kamu juga bilang, sebelumnya dia dapat sponsor 40 miliar dari grup Jisa. Ini surat perjanjian aslinya, 10 tahun yang lalu. Kamu lihat baik-baik. Nama siapa yang tertulis? Nona Rani, alasan utama grup Jisa mensponsori grup Lino adalah karena Pak Niko. Ternyata kamu... Sungguh langka ya, baru tahu setelah 10 tahun. Kenapa sebelumnya kamu gak bilang? Sudah, tapi kamu gak percaya. Kamu selalu merasa Joe yang hebat, semua jasa dia. Gak benar.
Grup Rino pernah mengalami krisis teknis dan Joe selalu membantuku. Nggak mungkin salah. Krisis teknis. Orang yang bahkan gak lulus kuliah tahu apa soal krisis teknis. Aku perkenalkan secara resmi. Pak Niko 10 tahun yang lalu sudah dihormati oleh para akademisi internet dunia sebagai pelopor internet. Kehidupannya dulu sangat sukses. Tapi karena kamu, dia meninggalkan karirnya dan sepanjang hidupnya melayanimu. Tapi akhirnya malah diremehkan oleh kamu dan putrimu. Ayah, ternyata ayah begitu hebat.